Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Brave Kids, hai Lause Lenlen. Hai juga lah Sophia. Apa kabarnya? Baik Lause, Lause gimana? Baik, puji Tuhan, senang banget Lause. Iya. Apalagi hari ini adalah hari di mana hari terakhir kita masuk ke, bukan masuk ya, hari terakhir kita sudah menyelesaikan seri apa ini Lause, masih ingat nggak? Seri apa? Ada berapa? Ada 10 hukum. Benar. Seri 10 hukum ya. Hari ini adalah hukum yang ke-9. Minggu lalu kita sudah belajar hukum yang ke-8 dan ke-10. Dan karena itu yuk anak-anak di rumah semuanya pasti sudah siap untuk belajar firman Tuhan dan terutama memuji Tuhan. Pastinya dong. Iya pasti dong Lause ya. Karena itu yuk kita mau naikkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau sapa Allah Tritunggal. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Buka di dalam doa ya. Oke Lause. Ya anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan kami boleh kembali hadir untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan berkatilah kami hari ini, biarlah kami semua memiliki hati yang benar-benar dalam beribadah hari ini Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Lenlen. Iya, Wah Lause, kalau kita mau mengikut Tuhan, itu boleh nggak sih kita ikut Tuhan itu karena kita ikut-ikutan? Ya nggak boleh dong Lause, masa ikut-ikutan. Betul sekali ya anak-anak ya. Kita mengikut Tuhan tidak boleh ikut-ikutan, bukan karena wah diajak mama papa pergi ke gereja terus males-malesan, aduh ya udah terpaksa deh pergi sekolah minggu. No, kita mengikut Tuhan
bukan karena siapa-siapa, bukan karena terpaksa atau hadiah yang akan kita dapat. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Apalagi nih anak-anak kan udah mau kenaikan kelas di sekolah minggu, dapat hadiah nggak? Pasti dapat lah. Kita dibilangnya bonus ya loh ya. Ya bonus. Jadi ikut sekolah minggunya bukan karena nanti dapat hadiah sekolah minggu kenaikan kelas, tapi karena cinta sama siapa? Tuhan Yesus loh. Bener banget, cinta sama Tuhan Yesus. Karena itu yuk kita mau bilang, aku mau ikut Tuhan karena aku cinta Tuhan. Sama-sama ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Kita mau bilang lagi ya, mau ikut Tuhan bukan karena siapa-siapa. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Yuk, cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi kita mau bilang aku mau ikut ya. Yuk, kita sama-sama mau bilang bahwa aku mau ikut Tuhan bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Benar banget, harus karena cinta Tuhan langsung. Tuhan, benar. Karena Tuhan itu sudah terlebih dulu menyatakan cintanya untuk kita. Itu sebabnya kita harus cinta Tuhan dengan terus hidup di dalam ketaatan, setia, mengikut Tuhan gitu ya. Dan anak-anak, kita nggak perlu takut dengan masa depan kita. Wah, sekarang udah mulai lagi bikin kita dak-dikduk nih Lause. Iya bener Lause. Apa tuh Lause? Covid ya Lause. Duh, Apalagi rasanya. Lause. Iya, kayaknya baru mau happy nih ya. Kok mulai lagi. Iya. Makanya anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Kemanapun kamu berada, kamu tetap harus taat pada protokol kesehatan. Tapi kita nggak perlu takut dengan masa depan kita. Karena Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita itu yang memegang masa depan kita. Dia yang menjamin masa depan kita. Karena itu anak-anak harus selalu taat. Ingat, Tuhan sudah kasih 10 hukum buat kita. 10 hukum itu harus kita taati sepanjang hidup kita supaya hidup kita benar-benar
dapat benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin, Bener nggak Lause? Lause? Iya, bener, Ya kan? Jangan sebentar taat, sebentar tidak taat. Ntar cuma setengah aja lagi lo lakuin ya. Bener, cuman setengah-setengah lakukannya. Aduh, bikin Tuhan sedih banget ya. Karena itu lagu ini mungkin sebagian anak-anak udah tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu nih. Iya. Nah, dan lagu ini juga akan kita nyanyikan di Sil, di hari-hari di Sil nanti. Oh gitu loh, Ya, karena itu kita belajar ya. Kita naikkan pujian ini sama-sama bahwa kita punya masa depan di hadapan Tuhan. Sama-sama ya, kita naikkan pujian ini ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi sama-sama ya, kita naikkan pujian ini, kita bersyukur masa depan kita. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Wah, benar banget. Masa depan di depan kita itu pasti indah kalau kita terus melibatkan. Tuhan Yesus Lause. Benar banget. Tidak ada yang sia-sia pada Tuhan kita ya. Karena itu kita bersyukur untuk semua kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang tiba waktu bagi kita untuk apa nih Lause? Persembahan ya Lause ya. Ya, kita mau berikan persembahan kita buat Tuhan. Jangan lupa scan QR code-nya di mana? Di sini Lause. Beri yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Yuk anak-anak, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sama-sama yuk. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu ya Tuhan. Sukacita serta mazmur kehadiran-Mu Tuhan. Hanya padamu Tuhan korban syukur
Kita bersyukur dan segala kemuliaan kita berikan untuk Tuhan kita. Iya, Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan kami sebagai terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Biarlah Tuhan terima, berkati, pakai untuk menjadi berkat bagi sekolah minggu kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Nah, tiba waktu untuk kita belajar firman Tuhan yang terakhir dari seri 10 hukum. Dari seri 10 hukum. Tapi sebelumnya Lause Len-Len, Lause Malven mau kasih pengumuman penting. Apa tuh Lause? Pasti pengumuman yang di nanti-nanti. Ada 2 sih yang penting ya. Yang pertama, Lause Malven mau ingatkan. Besok tanggal 27, 28, 29 itu adalah acara apa? Seal, Sekolah Injil Liburan. Anak-anak kan sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar sudah ada di grup masing-masing ya. Iya, grup kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 tentunya. Kalian harus perhatikan baik-baik. Apa-apa yang harus dipersiapkan. Jangan lupa ya. Ikutin semua. Jangan sampai kehilangan berkat Tuhan. Iya, karena ini tema yang sangat baik sekali buat kamu yaitu You Are Awesome. Nah, yang kedua mulai Minggu tanggal 3 Juli. Sekali lagi, Minggu tanggal berapa? 3 Juli. 3 Juli. Sekali lagi, 3 Juli. Ada apa Lause? Ada apa ini? Wah, ini pasti yang ditunggu. 3 Juli, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 boleh datang sekolah minggu di mana? Gereja! Yeay! Senang banget. Iya Lause, pasti dong Lause. Kita bersyukur ya. Aduh 2 tahun lebih loh. Iya Lause, gak kerasa ya. Gak kerasa. 2 tahun. Anak-anak boleh datang sekolah minggu ke sekolah minggu di gereja tentunya. Dan anak-anak yang TK harap bersabar. Semoga di bulan Agustus kalian juga sudah boleh masuk semuanya. Iya, semoga ya Lause ya. Iya, semoga bertahap ya, pelan-pelan sabar ya. Dan kita sih tetap ada sekolah minggu online. Buat kamu kalau yang sakit, gak perlu sedih, Iya, tetap masih bisa bisa sekolah ibadah ya, minggu. Lause, ya. Iya, tapi kalau kamu sehat, kamu datang ke gereja untuk ibadah. Dan juga YouTube sekolah minggu kita, meskipun ada tetap ada di gereja, kita tetap ada untuk kita pakai juga untuk bisa kamu beritakan kabar baik kepada teman-teman yang belum bisa ke gereja ya. Mungkin papa mamanya juga belum ke gereja, kamu bisa share. Nih, aku punya sekolah minggu loh, kamu bisa dengerin. Walaupun kamu gak ke gereja, tapi kamu bisa nyanyi-nyanyi dan dengar cerita Alkitab seperti saya. Oke? Jadi kita bisa jadi berkat memberitakan kabar kasih Tuhan kepada siapa Lause? Semuanya deh. Semuanya, benar banget. Karena itu catat tanggalnya Seal 27, 28, 29. Dan yang terakhir kita sekolah minggu onsite untuk kelas 1 sampai kelas 5 tanggal 3 Juli. Yeay. Oke yuk, itu pengumuman penting buat kalian semua. Tapi ingat ya, jangan lupa bawa masker kalau mau datang sekolah minggu, wajib. Nggak boleh lepas maskernya, harus taat dan dengerin aturan-aturan yang ada di kelas sekolah minggu. Wah, nggak sabar Lause. Iya bener Lause. Senang banget, kangen ya. Iya udah lama Lause nggak ketemu. Biasanya kan cuma tiap bulan aja Lause di doa anak. Di doa anak ya. Iya. Jangan-jangan udah lebih tinggi dari kita berdua nih. Kayaknya Lause. Oke, siapkan hati. Kita mau dengarkan firman Tuhan seri terakhir dari 10 hukum yang Tuhan berikan buat kita semua. Yuk ya. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkah
langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke. Lause berdua udah siap mendengarkan cerita yang akan disampaikan Lause Andrian. Sampai jumpa di sekolah minggu onsite di gereja minggu yang akan datang. Bye Brave Kids. Halo adik-adik Brave Kids semua yang ada di rumah. Waduh, senang sekali nih Lause Andrian boleh jumpa lagi dengan kalian. Ngomong-ngomong, di hari ini kita masuk di dalam seri yang terakhir dari 10 hukum Taurat. Dan hari ini bersama-sama dengan Lause Andrian, kita akan belajar hukum Taurat yang ke-9. Apa itu? Sebelum kita boleh belajar, sama-sama kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di hari ini Tuhan kasih kami kesempatan untuk boleh beribadah. Bahkan boleh memuji Tuhan dan juga boleh sekali lagi belajar firman Tuhan dari seri-seri 10 hukum Taurat. Kami bersyukur setiap minggu kami boleh belajar, kami boleh tahu apa yang dilarang sama Tuhan, dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami akan belajar hukum yang terakhir untuk kami apa yang menjadi perintah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, di hari ini dengan Lause Andrian kita akan belajar hukum yang ke-9. Tetapi sebelum kita belajar, Lause Andrian mau tanya, siapa di sini yang pernah disuruh atau yang pernah dengar perintah dari orang tua? Kalau misalnya nih ada orang yang cari papa atau mama kita, mungkin orang tua kita suka bilang ke kita, kalau ada yang telepon atau kalau ada yang ketuk-ketuk pintu rumah yang cari mama sama cari papa, kasih tahu ya, bilang nggak ada. Atau mungkin kalau ada yang telepon, lalu kita yang ngangkat, orang tua kita nggak mau ngangkat, orang tua kita mungkin suka bilang ke adik-adik, jangan-jangan, bilang ya kalau mama lagi keluar, bilang ya kalau papa lagi nggak ada di rumah. Adik-adik, bagi kita mungkin ini hal sepele kan? Hal sepele karena ya nggak salah juga sih kita mengikuti perintah orang tua, kira-kira begitu ya. Atau ya karena kita juga tahu mami kita lagi sibuk, papa kita nggak mau ketemu orang, jadi wajar untuk menyampaikan apa atau untuk melakukan apa yang disuruh sama orang tua. Jadi kalau orang tua bilang nggak ada di rumah ya kita ikut-ikut aja. Memang sepele, dan juga memang kita lihat juga kan mama lagi sibuk. Jadi wajarlah kita ikuti, nanti kalau mama angkat telepon, nanti ganggu kesibukan mama atau papa kita. Kira-kira begitu ya. Tetapi sekalipun itu hal sepele, seolah-olah itu benar mendukung alasan orang tua. Tapi sebenarnya itu juga sudah bohong. Karena kita tidak jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Bahkan kita ikut perintah orang tua yang tidak benar. Apalagi di zaman sekarang, kalau adik-adik mungkin di rumah yang suka nonton YouTube, pasti suka lihat kan banyak sekali di YouTube itu ngeprank. Oh banyak sekali lah, itu budaya-budaya yang sebenarnya hari ini sudah ada dan berkembang, dan tanpa sadar jangan-jangan adik-adik juga mengikuti itu. Sehingga kebohongan sekarang menjadi hal yang sepele. Orang gampang jadi bohong, orang gampang membohongi orang lain dan tidak jujur. Tapi hari ini dengan Lause Andrian kita mau belajar itu karena kenapa? Karena itu perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan untuk kita tidak boleh bohong. Nah mungkin adik-adik tanya ke Lause Andrian, Lause kenapa sih kita nggak boleh bohong? Lause kenapa sih kita nggak boleh bohong? Yang pertama karena itu perintah Tuhan. Coba kita buka di Alkitab di Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Keluaran 20 ayat 16 bilang begini. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu berarti kita nggak boleh bohong. Kenapa nggak boleh bohong? Karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita bohong itu akan menimbulkan banyak hal. Tentu dosa. Iya, tentu dosa. Kalau kita melanggar perintah Allah, tentu dosa. Tetapi Tuhan memberikan perintah karena Tuhan tahu untuk menjaga kita supaya kita tidak menimbulkan banyak hal kalau kita bohong atau berdusta. Kira-kira Lause Andrian apa yang akan ditimbulkan kalau orang itu berbohong atau kalau orang itu tidak jujur? Nah yang pertama nih Lause Andrian mau kasih contoh,
kalau kita bohong atau kalau kita berdusta tidak jujur, itu bisa merugikan orang lain. Bikin susah hidup orang lain, termasuk juga kalau kita bohong, bisa bikin susah diri kita sendiri. Di mana contohnya? Ada di Alkitab. Coba kita buka di Kejadian. Kita lihat di Kejadian 27 ya. Kejadian 27 ayat 41 sampai 45. Lalu Andrian bukain ya. Kejadian 27 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-45. Nah, di situ ada satu tokoh yang terkenal, yaitu Yakub. Kejadian 27 ayat 41 sampai 45 bilang begini nih. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya sendiri. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Kalau kita baca sampai ke bawah itu kemarahan dari Yakub, kemarahan dari Esau. Kenapa Esau marah sekali? Kenapa Esau sampai tega mau membunuh adiknya Yakub? Karena Yakub itu sudah menipu, membohongi, tidak jujur. Sehingga Esau marah. Sekalipun juga ada kesalahan Esau kalau kita dengar dia punya cerita ya. Tetapi karena Yakub juga berbohong, bersekongkol dengan dia punya mami ya, kira-kira begitu. Bohong, membohongi kakak, membohongi papanya, dan terjadilah kemarahan. Sehingga apa akibatnya? Kalau kita baca seterusnya ke bawah, akibatnya adalah karena dia takut dibunuh, dia harus menyingkir, dia harus pergi, dia harus keluar dari rumah. Dan dia disuruh kabur oleh mamanya juga karena kakaknya mau membunuh dia. Jadi begini nih, kalau Santen bacain. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkatalah kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang kata Ribka mamanya, anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Disuruh pergi, kenapa? Karena mau dibunuh, karena kakaknya begitu marah. Karena telah dikecewakan oleh adiknya. Kenapa? Karena tidak jujur, menipu, bohong, dan lain sebagainya. Waduh, jadi kalau kita berbohong bisa merugikan orang lain, termasuk juga merugikan diri kita sendiri. Tetapi yang kedua, selain dapat merugikan buat masalah, membuat kita jadi nggak enak, tetapi kalau kita bohong kita nggak jujur. Yang pertama bisa menimbulkan kerugian, kacau ya. Tapi yang kedua bisa menimbulkan kekacauan yang besar kalau orang itu bohong. Dari mana Laos Andrian bisa bilang kalau bohong itu bisa menimbulkan kekacauan? Contohnya itu ada di Kejadian 39. Laos Andrian bukain ya. Kejadian 39. Nah itu satu cerita yang juga terkenal ya. Yusuf di rumah Potifar. Kalau seandainya baca Kejadian 39 itu, kalau adik-adik juga bisa lihat di Alkitab, itu ada satu kisah di mana Yusuf itu orang yang bertanggung jawab sehingga dikasih kepercayaan. Coba seandainya baca ya. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf itu dikasih kepercayaan oleh Potifar karena dia melihat orang ini luar biasa. Dikasih kepercayaan di rumahnya dan Yusuf dibilang orang yang baik, yang oke. Apalagi dibilang tadi, sikapnya manis berarti baik. Dan juga dia dibilang elok parasnya. Oh berarti menarik perhatian nih, menarik perhatian kira-kira mungkin kalau orang pakai bahasa sekarang ganteng, kira-kira gitu ya, ganteng. Nah ada yang tertarik sama dia, yaitu istri Potifar. Padahal si istri Potifar ini sudah punya suami, tapi dia tertarik mau menggoda si Yusuf. Tetapi apa yang hebat, Yusuf tidak tergoda kepada rayuannya istri Potifar. Karena Yusuf tahu kalau Yusuf berbuat macam-macam dengan istri orang dengan bukan yang punya dia, itu berdosa, itu akan membuat dia tidak menjadi pribadi yang kudus, good, dan juga dia akan membuat Tuhan marah karena itu berdosa nggak baik. Jadi Yusuf menolak, tetapi suatu ketika ada celah di mana istri Potifar itu menggoda-goda terus. Dan apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Laos Anden bacain selanjutnya nih.
Dibilang begini ya, pada suatu hari ayat 11, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan dia menggoda, lalu Yusuf kabur. Tetapi ada baju yang ketinggalan. Padahal Yusuf tidak berbuat apa-apa. Lalu si istri Potifar ini karena dia kesel, dia pura-pura menciptakan sebuah kebohongan. Dia bersaksi dusta, dia tidak jujur. Seolah-olah Yusuf sudah melakukan padahal tidak. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita baca di bagian-bagian seterusnya, yang terjadi adalah begini. Ketika dia lapor, apa yang terjadi? Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan oleh istrinya. Jadi dia punya istri cerita kepada Potifar. Apa yang terjadi? Dia memutarbalikkan, dia bohong, menyebarkan hoax, kira-kira gitu ya. Maka bangkitlah amarahnya, lalu Yusuf apa? Ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena kebohongan dari istri Potifar. Padahal Yusuf tidak berbuat apa-apa. Waduh. Jadi kacau ya, dari yang pertama bisa merugikan, pelan-pelan kebohongan itu bisa lebih jauh menciptakan apa? Kekacauan, merugikan, masuk penjara, kacau. Hidup Yusuf jadi kacau padahal sudah enak. Tapi yang ketiga, kebohongan juga bisa menimbulkan satu hal yang parah sekali, yaitu apa? Dapat membunuh orang lain. Kita mungkin tidak membunuh pakai pedang, pakai pistol ya. Atau kita tidak mungkin membunuh pakai pisau, kira-kira begitu ya. Tetapi lewat kebohongan, lewat kita nggak jujur, lewat kita sembarangan berkata-kata, itu bisa membunuh orang lain. Apa contohnya Lause? Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja. Coba kita buka Alkitab. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja 21 ya, pasal 21 ayat 1. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 21. Itu apa ya dia punya cerita ya? Oh, ternyata di situ ceritanya adalah tentang kebun anggur Nabot. Jadi di situ ada cerita tentang kebun anggur Nabot. Terus Anda bacain ya, 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Lalu yang terjadi apa? Raja Ahab ingin kebun anggur Nabot, tapi Nabot tidak mau memberikan. Kenapa? Karena itu adalah tanah pusaka milik nenek moyangnya. Itu kan punya dia. Dia mau kasih, dia mau enggak kan terserah dia. Kan punya si Nabot. Tetapi jengkel si Ahab ini. Dan dia menggunakan kekuasaan karena dia seorang pemimpin. Lalu apa yang terjadi? Istrinya bilang begini. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggur. Lalu apa yang terjadi? Kata istrinya si Ahab ya, Isabel yang jahat itu. Dia bilang begini, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu bergembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu apa yang ditulis? Maklukkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan raja. Jadi Isabel istrinya merencanakan sebuah kebohongan. Memberikan saksi-saksi atau orang-orang yang palsu. Di tengah banyak orang lagi ada acara. Kasih tahu bahwa si Nabot ini sudah mengutuki Allah dan raja. Padahal tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan. Dan kalau kita baca Alkitab, apa yang terjadi? Nabot itu akhirnya mati. Kemudian kalau seandainya bacain ayat 13, kemudian datanglah dua orang yakni orang-orang dosila, lalu duduk paling depan dan mereka mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabot. Setelah itu Nabot dilempari sampai mati. Waduh, luar biasa ya. Dari sebuah kebohongan-kebohongan
bisa menciptakan banyak hal. Mungkin baru kebohongan kecil, lama-lama jadi besar. Mungkin bagi kita itu hal yang sepele, tapi bisa jadi merugikan, membuat orang susah, bahkan bisa membunuh orang lain. Waduh, untuk itu Tuhan memberikan perintah ini karena Tuhan tahu efek negatif dari kebohongan, saksi dusta itu banyak sekali. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama semua manusia supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu Lausa Andrian, apa arti sih kebohongan? Kebohongan itu kita tahu lah ya, kita tidak berterus terang. Tetapi arti kebohongan di ayat yang kita baca di Keluaran tadi pasal 20, artinya adalah bukan cuman tidak boleh bohong, tapi kita tidak boleh menjadi penerus dari sebuah kebohongan. Kan tadi kan kebohongan dimulai dari Isabel kan? Lalu Isabel pakai orang lain. Semestinya orang itu jangan meneruskan kebohongan dari Isabel. Kadang-kala kita suka begitu kan? Disuruh papa, disuruh mama. Karena mungkin kita pikir, aduh ini gimana ya? Kita ikut aja. Atau mungkin disuruh teman, disuruh koko, cici. Atau mungkin kadang-kala kita suka suruh orang ya. Terikutlah ya, jadi penerus dari sebuah kebohongan. Kebohongan juga artinya kita harus jujur, kita nggak boleh bohong. Berbohong di sini juga artinya kita tidak boleh berbicara sesuatu yang belum tentu ada buktinya, belum tentu itu benar. Dan kita tidak boleh menciptakan sesuatu yang nggak benar. Kenapa? Karena menjadi anak Tuhan kita harus jujur. Kenapa sih Lausa kita harus jujur? Ya karena Tuhan kita dibilang kan, Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Bukan sumber segala kebohongan. Masa sih kita anak Tuhan penyebar kebohongan, hoax? Kita harus belajar jujur. Mungkin kalau kita sudah sekolah nggak boleh nyontek, itu juga kebohongan ya, kita menciptakan hal-hal yang nggak baik. Kita harus jujur, hidup yang benar, dan meminta Tuhan dan Roh Kudus untuk tolong kita selalu. Ya, berharap anak-anak Brave Kids semua boleh jadi teladan, boleh jadi pembawa kebenaran dimanapun kita berada. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, karena tidak mungkin kami melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan, supaya kami juga boleh hidup di dalam kebenaran, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang menyampaikan, ikut dan turut berbohong. Tuhan bantu, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada beberapa pengumuman dari Lausa Andrian. Yang pertama, besok di hari Senin, jangan lupa kita ada seal. Ikut ya, seal di hari pertama, kedua, sampai ketiga dengan baik. Ya begitu ya, ikut seal. Terus jangan lupa buat aktivitas. Lausa Andrian berharap kita boleh buat aktivitas, kita boleh ikut seal. Dan jangan lupa di bulan Juli, di minggu depan, sekolah minggu sudah membuka kelas-kelas yang lain. Kalau hari ini kita sekolah minggu onsite, baru kelas 6 dan SMP. Nanti di bulan Juli, di minggu pertama, sekolah minggu sudah dibuka dari kelas 1 sampai kelas yang kelima. Ayo kita datang sama-sama ibadah lagi onsite di gereja. Ya, oke adik-adik Brave Kids, sampai jumpa. Tuhan berkati. Matius 4 ayat 24. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka.